Hai, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai karakteristik negara maju dan berkembang dalam konteks pasar bebas. Yang pertama, saya akan membahas mengenai karakteristik spesifik pada negara maju dan juga negara berkembang. Di negara maju, sektor ekonominya cenderung sekunder dan tersier, sudah kalangan menengah ke atas. Lalu di negara yang berkembang, sektor ekonominya cenderung masih primer atau masih di kebutuhan-kebutuhan dasar dan belum di sektor menengah ke atas. Lalu pada pendapatan per kapita, jika di negara maju itu lebih dari 9.655 USD per tahun, sementara di negara berkembang itu kurang dari 9.655 USD per tahun. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk yang ada di negara maju cenderung rendah atau stabil, dan penduduk yang ada di negara berkembang pertumbuhannya cenderung tinggi. Hal ini menyebabkan angka harapan hidup di negara maju tinggi karena persaingan atau jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, sementara di negara berkembang angka harapan hidupnya rendah karena jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk cenderung tinggi. Lalu pendidikannya juga, sistem pendidikannya sudah lebih maju di negara maju, dan kualitas pendidikan juga cenderung lebih rendah di negara yang berkembang karena masih menyesuaikan kurikulum dan lain sebagainya. Selanjutnya, karena kualitas pendidikan yang tinggi, kualitas sumber daya manusianya juga akan berjalan beriringan seiring dengan pemanfaatan iptek yang semakin maju. Sementara di negara yang berkembang, kualitas SDM-nya, sumber daya manusianya, masih berpegang teguh terhadap moral tradisional atau nilai-nilai tradisional dan belum terlalu memanfaatkan iptek secara maksimal. Lalu yang nomor 7, angka penganggurannya cenderung rendah karena tingkat persaingan yang juga rendah karena pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu tinggi. Sementara angka pengangguran tinggi di negara yang berkembang karena persaingannya sungguh amat banyak. Selanjutnya yang terakhir tentang indeks pembangunan manusia cenderung tinggi karena berjalan seiringan dengan kualitas SDM yang baik, dan juga kalau di bagian negara yang tradisional cenderung masih rendah dan masih kurang dibandingkan dari negara yang maju. Yang kedua, mengenai kerjasama negara maju dan negara berkembang. Ternyata negara maju tidak hanya ingin bekerjasama dengan negara sesama maju yang lain, tetapi mereka juga ingin memperluas kerjasama dengan negara-negara yang berkembang, dikarenakan negara yang berkembang juga memiliki sesuatu, yakni seperti sumber daya alam atau sumber daya manusia, tenaga kerja yang banyak, seperti negara Cina ataupun Indonesia, yang sering dijadikan sebagai lahan investasi dari negara-negara maju karena banyaknya tenaga penduduk atau kerjasama yang lain. Nah, menurut jumlah anggota, kerjasama ini disebut juga sebagai kerjasama yang pertama adanya bilateral, yang kedua multilateral. Yang mencakup wilayah ada dua jenis, yang pertama internasional dan juga yang kedua regional. Alasan kerjasama dari negara-negara yang maju dan berkembang sangatlah banyak, namun saya akan merangkumnya menjadi 3. Yang pertama, mengenai perbedaan sumber daya alam yang ada. Suatu negara akan bekerja sama dengan negara yang lain dikarenakan pasti adanya suatu perbedaan. Salah satunya sumber daya alam yang berbeda, karena jika kita tidak memiliki contohnya bensin, tidak memiliki sumber minyak di suatu wilayah, maka kita memerlukan bantuan negara lain. Kita perlu untuk membeli atau melakukan kerjasama dengan negara yang memiliki tempat sumber minyak yang besar. Nah, maka dikarenakan suatu negara pasti akan masih membutuhkan minyak untuk seperti teknologi mobil ataupun motor. Meskipun sekarang sudah mulai beralih ke tenaga biodiesel, tenaga listrik, tetapi kita masih tetap membutuhkan itu pada zaman sekarang sebagian besar. Lalu yang kedua, ada perbedaan faktor produksi. Suatu negara juga membutuhkan faktor produksi seperti tenaga kerja yang lebih banyak untuk menghemat biaya produksi, seperti di negara Cina yang memiliki banyak pabrik dari luar negeri, dari Eropa,
karena banyaknya jumlah penduduk yang dapat direkrut menjadi tenaga kerja sehingga menekan jumlah nilai produksi. Dan juga alasan kerjasama yang lain itu yang ketiga, adanya berbagai masalah yang perlu untuk dipecahkan bersama-sama, diperlukan berbagai pertimbangan dari berbagai perspektif dari negara manapun. Lalu apa saja sih bentuk kerjasama itu? Yang pertama ASEAN atau Association Southeast Asian Nation. Ini memiliki kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. OPEC, APEC, NAFTA, CAFTA, dan lain sebagainya yang kurang lebih memiliki bentuk-bentuk kerjasama kebijakan yang kurang lebih sama untuk mensejahterakan, untuk saling membantu kekurangan suatu negara dengan negara yang lain. Selanjutnya, dari kerjasama ini pastinya ada dong dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya saya rangkum menjadi 4, yakni meningkatkan suatu devisa negara karena adanya kegiatan perdagangan, lalu meningkatkan kemampuan teknologi dan sumber daya alam. Dari negara yang berkembang sebelumnya tidak terlalu mengetahui mengenai teknologi, karena ada kerjasama ini mendapatkan misalnya pelatihan eksklusif dari negara yang memiliki teknologi tersebut, maka dia akan meningkatkan kemampuan berteknologinya dan kualitas sumber daya alamnya pun juga akan semakin meningkat. Juga memperluas pasar karena kita mengadakan kerjasama, kita memperkenalkan barang yang kita punya, kita juga memperluas pasar kita. Lalu yang keempat juga meningkatkan investasi, karena umumnya negara maju pasti akan berinvestasi ke negara berkembang karena banyaknya faktor produksi yang dimilikinya. Lalu apa sih dampak negatif yang pasti terjadi karena adanya kerjasama ini? Yang pertama, tentunya banyaknya masuknya tenaga asing ke suatu negara. Karena dapat juga suatu negara didatangi oleh tenaga asing untuk membantu seperti suatu ahli yang membantu untuk membangun suatu proyek karena mereka lebih ahli dan lain sebagainya. Maka dari itu masuk banyak tenaga asing, dan tenaga-tenaga yang dari dalam negeri cenderung merasa minder untuk bersaing. Namun sebenarnya hal ini dapat kita kikis, rasa ini dapat kita kikis dengan kita terus berusaha untuk menyamakan kemampuan untuk terus belajar dari negara-negara yang maju. Lalu dampak yang kedua, adanya ketergantungan terhadap budaya asing. Hal ini tentu saja pasti akan terjadi, mau tidak mau, karena kita berinteraksi dengan negara lain yang memiliki suatu cara hidup yang lain, cara hidup yang berbeda dengan kita. Kita mau tidak mau pasti akan bersinggungan, kita akan melihat, kita akan mendengar dengan budaya mereka. Hal ini tentu masih dapat kita batasi dengan kita ingat siapa diri kita, kita tetap bangga terhadap identitas negara kita, dan lain sebagainya. Lalu dampak negatif yang terakhir, yaitu masuknya budaya luar yang tidak sehat atau tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Contohnya mengenakan pakaian yang terlalu terbuka dan lain sebagainya yang tentunya tidak sesuai dengan norma-norma pergaulan, norma-norma kesopanan yang ada di Indonesia. Yang terakhir, mengenai bagaimana sih upaya kita sebagai negara Indonesia menjadi negara yang maju. Yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya alam. Kita harus mau terbuka terhadap suatu teknologi, inovasi, dan kreativitas yang baru, tetapi kita juga harus kritis memilah mana saja yang baik untuk kita kembangkan, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Lalu yang kedua, mengenai penggalakan riset dan pengembangan. Kita juga harus semakin semangat dalam mencari tahu suatu penelitian, suatu ilmu pengetahuan dengan usaha, dengan teknologi yang kita punya. Lalu yang ketiga, reformasi sistem birokrasi yang menjadi lebih efisien dengan adanya teknologi. Jadi kita tidak terlalu banyak mengalami masalah birokrasi karena kita sudah memiliki sistem yang baik. Lalu yang keempat, industri barang jadi harus segera diperbanyak, diperluas agar penggunaannya juga dapat lebih efisien dan tidak mengulur-ngulur atau memakan banyak waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya.
Lalu juga kita harus meningkatkan iklim investasi, karena investasi dapat juga menggugah suatu sistem ekonomi, dapat menggugah suatu permintaan ekonomi, karena banyaknya orang yang berinvestasi, maka semakin banyak interaksi ekonomi yang terjadi antar masyarakatnya. Sekian penjelasan saya mengenai karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat diterima dan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.